Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya yaitu Wahyuni. Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang Syiasah Dusturiyah. Baik, perkenalkan terlebih dahulu saya Sri Wahyuni, NIM 212111307 dari UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas saya yaitu fikih siasah atas dosen pengampu Bapak Danu Aris. Baik, yang pertama langsung saja tentang pengertian siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Ada legislasi, yaitu bagaimana cara perumusan undang-undang. Dan yang ketiga ada lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dan siasah berasal dari kata sasa, yasusu, dan siasatan yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan perbuatan kebijaksanaan. Langsung saja yang kedua yaitu tentang ruang lingkup siasah dusturiyah. Di sini ada 3. Yang pertama ada al-sultah al-tashri'iyah, yaitu kekuasaan legislatif yang di dalamnya membuat dan menetapkan hukum. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul hali wal aqdi, hubungan muslimin dan non-muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Dan yang kedua, ada as-sultah al-tanfiziyah, yang merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-ahdi. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintah sebagai pucuk roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Dan yang ketiga ada as-sultah al-qadahiyah, yang merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara, baik permasalahan perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tugasnya adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dan yang ketiga ada sumber-sumber siasah dusturiyah. Yang pertama ada Al-Quran. Adapun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siasah dusturiyah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sumber hukum siasah dusturiyah yang pertama ini adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah di sini adalah praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang
diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dan dari perawinya yang meriwayatkannya dengan memiliki sederetan perawi yang berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah rawinya harus jelas dan tidak boleh ada yang terputus. Yang ketiga ada ijma. Suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Yang keempat ada qiyas. Qiyas di sini adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Yang terakhir, ada adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Di sini maksudnya adalah adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Yang keempat ada legislasi dalam siasah dusturiyah. Kekuasaan negara pada tingkat peradaban dunia telah merumuskan pemisahan ketiga fungsi besar, menampilkan kekuasaan membentuk undang-undang, pemerintah, dan peradilan. Khusus pada kekuasaan pembentukan undang-undang mempunyai asas akan mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya. Oleh karena itu, tugas berat sang legislator yang akan menjabarkan setiap kebutuhan masyarakat ke dalam rumusan undang-undang dan selalu mengalami perubahan setiap saat. Ditinjau secara kebahasaan maupun dalam khasanah ilmu hukum, legislasi mengandung makna dikotomis, yaitu yang bisa berarti proses pembentukan hukum dan juga bisa berarti produk hukum. Dan di sini yang dimaksud perundang-undangan itu ialah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain, legislasi merupakan tata cara mulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang dan lembaga negara, dalam hal ini Presiden, akan melekat secara terus-menerus. Dengan kewenangan ini, Presiden dapat berprakarsa secara mandiri untuk mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu yang diperlukan, sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Dalam kajian siasah dusturiyah, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyri' adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Ada kalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, ada kalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, ada juga keputusan diambil dari rapat majelis legislatif sebagai as-sultan at-tasyriyah yang disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut idarah saniyah, sedangkan yang kedua dinamakan dengan konun. Puncak kemajuan konun ini terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.